akan menjelaskan tentang median. Median itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama median data tunggal dan yang kedua median data kelompok. Median data tunggal itu, sebelumnya saya menjelaskan, median itu adalah suatu nilai tengah dari banyaknya kumpulan data. Nah, untuk median data tunggal ini ada langkah-langkah untuk cara mencarinya, yaitu yang pertama, susunlah data meta dari sebuah array atau berurutan dari terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang kedua, kemudian menentukan letak median dengan menggunakan rumusnya, yaitu letak sama dengan setengah kurung n plus 1. Lalu selanjutnya itu yang terakhir, itu menentukan nilai median berdasarkan data yang sudah ditentukan. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita sudah menyediakan contoh soal. Contoh soal itu, hitunglah median dari nilai data-data ini. Angka-angkanya yaitu ada 9, 2, 6, 5, 12, dan 18. Nah, di sini angka-angkanya itu masih acak. Jadi penyelesaiannya itu kita pertama mengurutkan angka-angka ini dari yang terkecil terlebih dahulu. Dan hasilnya yaitu ada 2, 5, 6, 9, 12, dan 18. Lalu yang kedua itu kita menentukan jumlah data n-nya. Data n-nya itu berasal dari jumlah angka-angka yang sudah tersedia yang tadi. Itu jadi total itu ada 6. Jadi n-nya itu adalah 6. Lalu kita mencari letak mediannya. Jadi rumus median tadi, letak median tadi itu adalah me sama dengan setengah kurung n plus 1. Nah, n itu kita masukkan nilainya. Jadi setengah kurung 6 plus 1. Jadi jawabannya adalah 3,5. Nah, yang terakhir kita menentukan nilai mediannya. Nilai mediannya itu jadi median terletak pada data ketiga dan juga data keempat. Jadi rumusnya itu nilai median sama dengan data ketiga plus 0,5 kurung data keempat dikurang data ketiga. 0,5 itu dari sisaan dari letak median 3,5 yang sebelumnya kita hitung. Lalu hasilnya adalah 6 plus 0,5 kurung 9 dikurang 6. Lalu jawabannya adalah 7,5. Nah, selanjutnya kita akan membahas median data kelompok. Nilai median untuk data kelompok yaitu dengan langkah yang dilakukan untuk mencari median data yang dikelompokkan. Nah, cara-caranya itu yang pertama adalah tentukan letak median. Letak median ditentukan dengan rumus, yaitu seperti tadi, median sama dengan setengah kali n plus 1. Nah, lalu yang ketiga itu tentukan letak kelompok kelas tempat median berada. Lalu yang ketiga itu hitung median dengan rumus sebagai berikut. Ini ada rumusnya untuk data kelompok itu sendiri. M sama dengan TBK plus setengah N dikurang FK per FP dikurang CI. Nah, ini keterangannya sebagai berikut. Lalu kita langsung aja ke contoh soal. Di sini kita ada tabel. Kayaknya kita akan mencari tepi bawahnya dulu. Jadi tepi bawah ini diambil dari gaji karyawan. Di awal ada 30, 40, 50, 60, 70 dan sebagainya. Itu dikurangi dengan 0,5. Jadi jawabannya 29,5. Lalu berurutan sampai bawahnya. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif atau kurang dari. Nah, di sini frekuensi kumulatif itu berdasarkan dari jumlah karyawannya. Jadi kita menghitungnya secara berurutan. Di sini ada 4, 6, 8, 12, 9, 7 dan juga 4. Di sini kita menghitung dari angka 4-nya. 4 ditambah 6. 4 jadi 4 disusun dipindahkan ke awal, lalu 4 ditambah 6 itu di bawahnya 4 dijumlahkan jadi 10, lalu 10 ditambah 8 jadi 18 dan seterusnya. Lalu jumlah karyawan itu ditotalkan jadi 50 dan 50 nya itu merupakan nilai n nya.
Lanjut. Lalu kita menentukan letak mediannya. Letak median itu rumusnya seperti tadi, jadi setengah dikali 50. Jawabannya adalah 25. Lalu kemudian ditemukanlah data ke-25 berada pada kelompok kelas keempat, yaitu 60 sampai 69 dengan nilai TBK-nya dengan 59,5 dan FM-nya 12, lalu FK 4 plus 6 plus 8 sama dengan 18, lalu CI-nya adalah 10. CI-nya itu dari mana sih? CI adalah dari jumlah selisih 30 dikurangi 39. Mediannya yaitu seperti rumus yang saya sebutkan sebelumnya, TBK plus setengah kalikan dikurangin FK per FM dikali CI. Lalu kita masukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan 59,5 plus setengah 50 dikurangi 18 per 12 dikali 10. Lalu hasilnya adalah 65,3. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang modus. Modus itu terbagi menjadi dua juga, yaitu modus data tunggal dan juga data kelompok, seperti median tadi. Nah, saya akan menjelaskan modus data tunggal. Modus itu sebelumnya berasal dari kata mode, yang artinya merupakan nilai variabel atau atribut yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Nah, untuk data tunggal sendiri dengan cara mencarinya yaitu bisa diselesaikan dengan cara yang pertama itu ada mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan modus. Jadi contoh soal. Tentukan modus dari data berikut ini. A. 60, 90, 85, 90, 95, 60. B. 65, 75, 65, 85, 95, 85, 100. C. 50, 70, 65, 80, 95, 90. Penyelesaiannya, yang A, modusnya adalah 90 karena 90 yang paling banyak muncul yaitu 2 kali muncul. B, modusnya adalah 65 dan 85 karena 65 dan 85 sama-sama muncul sebanyak 2 kali. C, modusnya tidak ada karena semua data hanya muncul sekali saja atau semua data frekuensinya sama. Yang pertama harus mencari kelompok data yang mana mempunyai frekuensi tinggi atau frekuensi yang paling banyak, dan yang kedua menentukan nilai tepi kelas bawahnya, frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelum dan sesudah. Terakhir adalah menggunakan rumus. Kita lihat saja rumusnya di sini. Ada TBKMO adalah tepi kelas dari modus, D1 adalah selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum, D2 selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sesudah, dan CI adalah panjang interval. Dimana cara penyelesaiannya ialah membuat tabel pembantu terlebih dahulu. Di dalam tabel pembantu terdapat tepi kelas bawah, yang mana tepi kelas bawah ini didapat dari data dikurang 0,5. Contoh di sini ialah datanya 30 sampai 39, 30 dikurang 0,5 adalah 29,5. Begitu seterusnya. Setelah selesai di pencarian data tepi bawah kelas, kita lanjut ke pencarian frekuensi terbesar. Kita lihat di sini sama-sama, frekuensi terbesarnya adalah 12, berarti mode terletak pada kelas keempat, yaitu 60 sampai 69. Berarti tepi kelas bawah modusnya adalah 59,5,
frekuensi modusnya adalah 12, D1-nya adalah 4, terdapat dari 12 dikurang 8, dan D2-nya adalah 3, terdapat dari 12 dikurang 9, CI-nya adalah 10. Sehingga modusnya adalah, kita lihat di sini rumusnya sama-sama, yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. Kita turunkan saja, modus sama dengan 59,5 ditambah 4 per 4 ditambah 3, yaitu 7 dikali 10. Kita turunkan lagi, modus sama dengan 59,5 ditambah 4 per 7 dikali 10. Lalu 4 dikali 10 yaitu 40, kita turunkan lagi, di mana modus sama dengan 59,5 ditambah 40, hasil dari 4 dikali 10 tadi per 7. Lalu 40 dibagi 7, hasilnya yaitu 5,7, diturunkan lagi, modus 59,5 ditambah 5 per 7 tadi, hasilnya yaitu 65,2. Nah, begitu cara penyelesaian modus data kelompok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.